warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Prayogo Hadi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Negeri Semarang. Saya akan menampilkan video pembelajaran UKIN atau uji kinerja dengan model pembelajaran problem based learning dan mengambil materi permasalahan pada bentuk aljabar. Silahkan menyaksikan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sehat semua ya ini? Sehat. Oke. Sebelum kita mulai, paling akan mengabsen ya, karena ini sudah musim hujan. Kemarin ada satu anak yang tidak masuk, yaitu Gendis. Ya, yang tidak masuk siapa hari ini? Oh iya, Cindy biasanya duduk sama Sofia ya. Cindy kenapa tidak masuk? Sakit. Cindy nggak masuk. Kita doakan biar Cindy segera sembuh ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, saya minta tolong kepada Mas Rizky untuk memimpin berdoa. Silakan Mas Rizky. Ya, semoga dengan doa ini pembelajaran kita hari ini bisa semakin lancar dan ilmu yang kita pelajari hari ini terserap dengan baik. Yang akan slide yaitu bentuk aljabar. Tapi sebelumnya kita akan melakukan kegiatan pendahuluan ya. Yang panjangnya kurang lebih sekitar 800 meter yang menghubungkan sebuah desa di atas gunung dengan di bawah mereka, termasuk sekolah mereka. Satu kapal berangkat karena awal mengatur yang sedikit. Lihatlah adik-adik kita yang ada di sekolahnya. Dia harus berhenti sekolah saat kelas 4 SD karena ayahnya terkena, ayahnya lumpuh dan tidak mampu belajar kembali. Di usia di mana seharusnya hidup di meja sekolah. Ya, jadi kehidupan kita untuk belajar itu jauh lebih baik daripada anak-anak yang ada di dalam video itu. Maka Pak Lim juga mengingatkan kepada kalian untuk lebih semangat lagi. Tidak ada alasan untuk tidak semangat mengerjakan PR, tidak masuk sekolah dan sebagainya. Ya. Kehidupan kita jauh lebih baik daripada teman-teman kita yang ada dalam video itu. Ya, jadi harus kita belajar itu harus dengan penuh semangat. Ya Pak Lim ingat ini ada tepuk yang disampaikan oleh teman. Ikuti aku ya. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi lagi belum semangat. Ayo Mbak Galuh, sekali lagi Mbak Galuh. Tepuk semangat. Ya, terima kasih teman-teman, sepertinya sudah agak semangat ya, tapi harus semangat. Terima kasih Mbak Galuh, bisa duduk lagi. Oke, kita akan memberikan slide. Ini dia, tolong dibaca yang keras. Mbak Nisa yang keras, Mbak Nisa. Pertanyaan pemantiknya apa itu? Apakah dua-dua kebun yang luasnya sama akan mempunyai keliling yang sama juga? Ya, itu pemantik. Coba menurut kalian kalau dua buah kebun yang sama itu kelilingnya sama nggak ya? Ini pertanyaan pemantik yang nantinya harus kalian jawab sendiri-sendiri setelah pembelajaran ini, ya.
Pak Lim akan melanjutkan. A. Persepsi. Nomor 1. Koefisien X pada bentuk aljabar ini. Siap ya. Yang nomor 2 nanti maju adalah Vega. Nomor 3. Iya. Pertanyaannya yang bukan merupakan benar Mbak Vega. Ini teman-teman harus cek juga ini. Menurut teman-teman jawabannya yang mana ya? Kalau Vega jawabnya apa? C. Coba kita cek ya apakah jawabannya sama. Oh iya ternyata benar. Ya, kenapa dulu? Benar apa? Jangan dulu. Apa? D. D. B. D. Ya, terima kasih. Nanti Rama setelah ini belajar ngeklik ya. Yang mana teman-teman? A. Min 6 plus 3. Min 6 plus 3. Pak Yul berikan melalui game wall ya. Sudah bagus, tapi kalau ditingkatkan lagi ya. Kita akan lanjutkan slide, yaitu tujuan pembelajaran. Pada hari ini, anak-anak, kita akan merancang dan menyajikan permasalahan dalam bentuk aljabar ya. Setelah itu, kita akan menyelesaikan permasalahan itu. Permasalahannya yang sebelumnya dirancang dalam bentuk aljabar, habis itu diselesaikan. Dan di situ sudah Pak Lim garis tebali aktif dan mandiri. Jadi kalian nanti secara aktif dan mandiri bisa menyelesaikan permasalahan yang Pak Lim sajikan. Lalu menyelesaikannya juga dengan tepat. Ya, dengan tepat. Oke, ini adalah lanjutannya slide. Perhatikan. Pentingnya mempelajari materi. Manfaat mempelajari materi bentuk aljabar itu. Sudah Pak Lim rangkum beberapa hal. Mungkin bisa menyampaikan apa yang dimaksud dalam slide itu. Yang pertama, iya, maksudnya gimana Kalisa? Mengelola keuangan. Ya, bisa mengelola keuangan dengan baik. Terus bawahnya itu, bawahnya. Belajar imajinasi. Maksudnya gimana Nisa? Kita akan lebih berkembang. bisa lebih berkembang. Perekonomian. Ya, tulisannya perekonomian. Artinya apa? Jual beli. Jual beli. Iya, manfaatnya aljabar itu juga kan bentuk penilaian kita hari ini yaitu 1, 2, dan 3 pengetahuan. Nanti akan Pak Lim berikan soal untuk kalian kerjakan secara individu. Yang kedua adalah sikap gotong royongnya. Jadi kalian akan berkelompok dan Pak Lim akan melihat gotong royong kalian itu seperti apa. Yang ketiga adalah keterampilan, yaitu mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kita akan masuk kepada kegiatan inti ya. Ini yaitu sintaks pembelajaran problem based learning ya. Urutan-urutan. Kita pernah mempraktekkan ini 2 minggu yang kemarin dan kita akan melakukan ini lagi dengan materi yang berbeda. Ya. Ini adalah urutan-urutan kegiatan kalian hari ini ya. Orientasi pada masalah. Yang kedua adalah mengorganisir, kalian akan belajar. Yang ketiga adalah menyelidiki secara mandiri dan berkelompok. Selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan. Yang terakhir adalah analisis dan evaluasi. Kita akan memulai, sudah coba disiapkan dulu, fokus dulu ya, fokus dulu. Kita akan memulai sintaks yang pertama. Ya, ini adalah permasalahannya yang akan kalian pecahkan. Aku minta tolong kepada Mas Yovan untuk membacakan. Dan kebun mana yang akan kita Pagar sepanjang 45 meter ini untuk memagari yang mana? Apakah kebun yang jeruk ataukah kebun yang otomat? Karena menurut Bu Indri, pagar sepanjang 45 meter itu nggak cukup untuk memagari kedua-duanya. Bu Indri harus memilih salah satu. Oke, kita akan masuk kepada sintaks yang kedua, yaitu mengorganisir untuk belajar. Nah, kemarin Pak Lim sudah mengelompokkan kalian
berkelompok, silakan. Sekarang kalian berkelompok menurut kelompoknya, duduk berkelompok, dan setelahnya akan kami bagikan LKPD untuk kalian pelajari. Silakan berkelompok. LKPD yang ada permasalahan tadi beserta bahan ajarnya. Kalian bisa mempelajari ya LKPD beserta bahan ajar. Oke, ya silakan dibagi tugasnya. Siapa yang mengerjakan, siapa yang mencatat. Terus bukunya diambil, bukunya untuk mencari referensi. Nanti tak siapkan. Oh ya, yang membutuhkan alat peraga, kertas, warna dan sebagainya nanti bisa menghubungi Pak Lim ya. Jadi Pak Lim juga sudah mempersiapkan. Anak-anak, untuk mempermudah kalian atau agar LKPD kalian itu nanti lebih jelas, lebih bagus, Pak Lim sudah menyiapkan kertas dan alat. Kalian bisa menggunakan itu ya untuk sebagai alat bantu kalian menjawab LKPD. Ada kertas, ada lem, gunting dan sebagainya, semua ada. Fase yang ketiga. Ya, mengerjakan LKPD, diskusikan dengan kelompok kalian ya. Dan waktu kalian nggak usah lama-lama. Waktu kalian adalah berapa? 20 menit aja ya. Ditulis semua yang diketahui ya. Jadi semua yang diketahui dari soal kalian tulis. Ini seperti kelompoknya Angel ya, yang diketahui dia tulis dulu. Silakan. Gunakan semua pengetahuan kalian untuk menyelesaikan soal. Ya, kerjasama itu bisa diukur tenang ya, pakai penggaris bagus. Dilanjutkan. Oke. Kelompoknya Novan, Vega sudah selesai? Mana? Oh, Pak ditulis di belakang. Ya. Sketsanya sudah? Oh, berarti kurang sketsa ini. Coba di sketsa dulu. Ya, jadi untuk memperkuat jawaban itu sketsa harus kamu gambar. Kelompoknya Zahra, Kalista. Ini kelompoknya Kalista ada kertas warna-warni ini untuk apa dok? Untuk sketsa kebun jeruk sama kebun tomatnya Pak, karena kan kelilingnya berbeda. Oh gitu. Nanti berarti kalian tempel di LKPD ya. Jadi ya, LKPD kalian itu biar beda, harus ditempel. Ditempel di sini nanti. Cukup nggak di LKPD? Kalau nggak cukup berarti bisa kalian perkecil ya nanti ya. Iya Pak. Coba lihat mana yang tadi. Oke, nanti bisa sambil mempresentasikan yang itu tadi. Oke, nanti berarti bisa kalian perkecil biar muat di sini ya. Sofi, nanti diperkecil, ini juga diperkecil agar muat di LKPD kalian ya. Vega sudah, ini tadi sudah yang dikerjakan. Kelompoknya Tessa sudah juga ya. Oke, Pak Lim akan lihat dulu. Jadi menurut kalian Bu Indri seharusnya memagari yang mana dok? Nah, yang 40 tadi kebun apa itu? Kebun jeruk ya, seharusnya Bu Indri memagari kebun jeruk ya. Oke.
Oh, biar beda karena nanti kan kalau sudah menemukan kesimpulan ya di sini digambari kotak kebun jeruknya Bu Indo yang dipagari gitu ya. Nambah. Kelompoknya Nisa sudah. Jadi kalau kelompok sini yang perlu dipagari yang kebunnya siapa? Stop. 20 menit sudah selesai. LKPD ditutup. Sudah tidak ada yang mengerjakan karena 20 menit sudah selesai. Ayo Pak Isra ditutup. Ayo Enzo ditutup. Rena ditutup. Sudah selesai kan? Ya, kita akan memasuki sintak yang keempat. Giliran kalian apa? Giliran kalian presentasi. Jadi silakan pada aktivitas ini, pada sintak yang keempat ini kalian melakukan presentasi terhadap yang sudah kalian diskusikan tadi. Oke, karena nanti ada yang presentasi, boleh duduknya menghadap ke depan lagi. Menghadap ke depan lagi, menghadap ke depan lagi. Ayo. Oke, Pak Lim akan menggunakan tepuk fokusnya. Siapa tadi? Galau ya, agar ini kelasnya fokus lagi. Oke, perhatikan Pak Lim. Tepuk fokus. Melihat. Fokus. Iya. Aplaus untuk kita. Kelompok 5 akan mempresentasikan menghitung untuk yang dipagari Bu Indri. Sketsa pertama, kebun jeruk sama dengan sisi kali sisi. Kebun tomat, karena luas kebun jeruk sama dengan luas kebun tomat, jadi S kali S sama dengan panjang kali lebar. S min 5. S kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi 5S dikurangi 50. 5S sama dengan S kuadrat dikurangi S kuadrat dikurangi 50. 5S sama dengan 50. S sama dengan 50 dibagi 5. Coba perhatikan apakah sama ya hitungan kalian dengan yang dipresentasikan kali satu. Mungkin Zara agak ke sini biar teman-temannya tahu. Ya, apakah sama jawaban kalian dengan jawaban yang nanti dan bisa timbul tanya jawab ya? Didapatkan sisi persegi kebun jeruk sama dengan 10 meter. Maka panjang kebun tomat sama dengan sisi plus 10 sama dengan 10 plus 10 sama dengan 20 meter. Dan lebar kebun tomat, lebar sama dengan sisi dikurangi 5 sama dengan 10 kurang 5 sama dengan 5 meter. Selanjutnya mencari keliling tiap kebun. Kami Bu Inggris sebaiknya memagari kebun jeruk karena panjang bahan pagar yaitu 45 meter cukup untuk keliling kebun jeruk yang hanya 40 meter. Ya, gitu ya. Jadi menurutnya kelompoknya Kalista, kebun jeruk itu hanya 40 meter, padahal bahannya pagar itu. Silakan, Pak Ali belum membenarkan dan menyalahkan dan bagaimana? Silakan. Sesi tanya jawabnya. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok yang lain.
Kelompoknya Lisa, kelompoknya Rena, kelompoknya Angel, kelompoknya Rika. Menurut kelompok kami, setelah menggambar kebun, kami otak-atik angka yang cocok. Akhirnya kami ketemu angka yang cocok. Sisi persegi 10 meter. Kalau ditambah 10 kan jadi 20. Dikurangi 5 kan jadi 5. Keduanya dicari luasnya. 10 kali 10 sama dengan 100. 20 kali 5 sama dengan 100. Ternyata cocok. Lalu kita cari keliling kebun jeruk sama dengan 40 kali 10 meter sama dengan 400 meter. 40 dan keliling kebun tomat sama dengan 2 kali 20 tambah 5 sama dengan 2 kali 25 sama dengan 50. Karena bahan bakar cuma 45 meter, maka Bu Indri harus memagari kebun jeruk saja. Ya, 10 juga ya. Jadi sebenarnya jawabannya berdua ini sama, tetapi caranya yang berbeda. Kalau Mbak Kalista itu menghitung dari atas ke bawah, kalau Mbak Vega dan kelompoknya tadi ngotak-ngatik angka yang cocok. Ngotak-ngatik angka yang cocok. Kalau sisi kebun jeruk 20 meter, apakah bisa ketemu panjang kebun tomatnya? Ya. Ya. Tadi Mas Rizky menanyakan kalau sisinya 20 meter, apakah nanti luasnya bisa sama? Itu ditanyakan pada Mbak Vega. Karena kelompoknya Mbak Vega kan tadi otak-atik gitu loh. Jadi angka yang cocok yang mana? Nah, kita cek apakah benar. Ya, coba maju Mbak Vega untuk menjawab pertanyaannya Mas Rizky ya. Luas kebun jeruk 400 meter, luas jeruk kebun tomat 450 meter. Jadi sama nggak luasnya? Sama nggak? Nisa, sama nggak itu? Beda ya. Jadi caranya Vega itu berbeda ya. Nah, kita akan melakukan refleksi. Kenapa kok jawabannya Vega tadi di awal sama seperti Kalista, tapi ketika ditanya oleh Rizky jawabannya berbeda. Kenapa ya? Kita akan melakukan evaluasi terhadap presentasi kalian tadi ya. Oke. Pak Lim akan jelaskan. Untuk kelompoknya Vega dan untuk teman-teman yang lain, tolong diperhatikan pengerjaan itu dimulai dari diketahui di soal. Diketahui dari soal, ya. Yang diketahui dari soal apa saja? Luas. Yang diketahui dari soal adalah maaf spidolnya. Oh ini aja. Yang diketahui dari soal adalah luas kebun jeruk. Yang rumusnya adalah sisi kali Sisi. dan luas kebun tomat. Yang rumusnya adalah panjang kali Lebar. Tetapi di dalam soal panjangnya kebun tomat tadi adalah sisi ditambah 10 dan lebarnya adalah sisi dikurangi 5. Ini lalu dikerjakan seperti jawabannya Kalista tadi, sistematis ya, dengan rumus hingga Kalista menemukan bentuk aljabarnya ya, bentuk aljabarnya. Nah, ini bentuk aljabarnya diketahui. Kenapa ini penting? Karena dengan menggunakan rumus kita bisa memasukkan angka berapapun nanti benar. Tapi kalau yang dilakukan oleh Mbak Vega dan kawan-kawan tadi kan otak-atik, boleh sing cocok, boleh ongkos sing cocok. Kebetulan memasukkan angka 10 cocok, tapi ketika ditanya oleh Rizky angkanya diganti 20, ternyata luasnya tidak sama, tidak cocok.
Nah, maka kita menghindari jawaban yang seperti Vega, yang kotak adik itu ya. Tapi kita harus mengerjakan matematika itu secara runtut dari apa yang diketahui, terus bagaimana yang ditanyakan, lalu penyelesaiannya step by step, langkah demi langkah, secara urut dan sistematis sesuai dengan tujuan manfaat pembelajaran aljabar tadi. Bisa mempertajam apa tadi? Mempertajam imajinasi, mempertajam daya pikir kita, gitu ya. Oke, untuk analisis dan evaluasinya, Pak Lim tadi melihat kelompok sudah pada aktif, tetapi ada satu kelompok tadi yang kurang aktif, yang masih pasif ya. Tak kasih waktu 20 menit tapi belum selesai. Ada satu kelompok tadi ya, kelompoknya ini, Fajar dan kawan-kawan ya. Seharusnya 20 menit itu cukup untuk menyelesaikan kegiatan di LKPD. Ya, LKPD silahkan kalian kumpulkan di mejanya Pak Lim. Satu kelompok satu aja yang maju, silahkan. Dihitungi Pak Lim. 1, 2, 3. LKPD dikumpulkan. Oke. Oke, sebelum masuk ke kegiatan penutup, Pak Lim minta fokus lagi, menghadap ke depan lagi. Menghadap ke depan lagi. Fokus. Uji pengetahuan, karena tadi kita sudah melakukan pembelajaran melalui diskusi. Sekarang uji pengetahuan secara individu. Pak Lim akan membagikan soal uji pengetahuan dan dikerjakan secara individu dan tidak berkelompok ya, tidak berkelompok. Oke, akan Pak Lim bagikan. Yang tenang. Oh ya, soal waktunya hanya 5 menit ini karena hanya satu soal, jadi harus. Silakan, waktu kalian hanya 5 menit ini, nggak usah lama-lama. Pak Lim hitung ya, 5 menit aja. Sudah 5 menit, kumpulkan. Ya, kumpulkan. Sudah, ayo, sudah 5 menit. Ayo kumpulkan ke sini. Kumpulkan ke saya, ayo. Yo, kalian apakah sudah menguasai? Iya. Yo, Kalista, Umar, Arifi, Angel, belum selesai ya, Iqbal sudah. Oke, sudah ya, sudah semua ini ya, sudah mengumpulkan uji pengetahuan kalian. Nanti akan Pak Lim tempelkan. Silakan, setiap dari kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Kesan-kesannya, yang kamu ambil, yang bisa kamu ambil, pelajaran apa? Perasaannya bagaimana? 1 atau 2 kata yang bisa mewakili. Ya, kalian bagaimana? Silakan kalian tuliskan di lembar tempel ini ya. Silakan, satu anak satu ya. Oke anak-anak, dalam hitungan ketiga silakan kalian tempelkan lembar refleksi kalian ke papan refleksi ini. 1, 2, 3. Pak Lim
ya. Oke. Ya ini. Semoga cepat istirahat. Saya tadi sangat tegang dan deg-degan. Ricci, kamu tegang kenapa? Saya bacakan lagi ya, 2 lagi lah. Pembelajarannya asik karena kita semua dikelompokkan. Jadi rasa gotong royongnya sangat penting ya. Rasa gotong royongnya tadi tercipta ya. Antara murid dengan murid, guru ya. Salam semua saling bergotong. Satu lagi saya bacakan. Ya. Ini sama. Ini. Ya. Senang dan gembira, teman-teman sangat random. Apa ya random ya? Sangat random ya. Random itu berarti acak-acakan. Ya, sangat acak-acakan. Kita aplaus untuk ya. Pembelajaran kita hari ini anak-anak, oke, fokus lagi. Duduk lagi. Bisa sama Putri bisa kembali duduk di depan. Tadi yang duduk depan bisa kembali. Oh ya, Yoman bisa kembali ke tempatnya. Ya, bisa kembali ke tempatnya dulu. Oke. Ya. Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan ya, mulai dari pendahuluan. Kegiatan ini tadi yaitu PJBL, PBL ya, yaitu problem based learning dengan menyelesaikan masalah tentang Bu Indri tadi. Lalu kita melakukan kegiatan penutup sudah kita lalui semuanya. Ya, berarti kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, Pak Ali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif dari kalian. Tadi tidak ada yang ngantuk. Kalau biasanya pembelajaran itu ngantuk, tapi tak lihat tadi tidak ada yang ngantuk. Malah kalau tegang ada kayak Ricci tadi. Tegang dan deg-degan ada. Kalau tegang dan deg-degan berarti tidak perlu ngantuk ya. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran minggu depan dengan materi yang berbeda ya. Kita sudah melakukan masalah kontekstual terkait bentuk aljabar. Berarti minggu depan mungkin kita sudah ulangan harian ya, dengan materi bentuk aljabar. Gitu ya, siap ya? Iya, harus siap. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini saya minta tolong kepada Mas Iqbal untuk memimpin doa penutup. Silakan Mas Iqbal. Siap berdiri. Memberi hormat kepada wali guru. Gerak. Berdoa lagi. Doa selesai. Ya, betul. Terima kasih. Sekali lagi Pak Lim sampaikan. Ya, karena kegiatan kita sudah selesai, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Ya udah, terima kasih Mas. Oke.